Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Lilis Adelia Rosida dan rekan saya Mira Puspita Anggraini, Prodi Tadris Matematika semester 2 IAIN Kediri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang grafik statistik. Apa sih grafik statistik itu? Manfaatnya untuk apa ya? Apa yang sudah kalian ketahui tentang jenis-jenis grafik statistik? Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan manfaat mempelajari grafik statistik. Manfaat mempelajari grafik statistik adalah untuk menganalisis data. Data apa aja sih? Data apapun itu. Misalnya, banyak siswa pada satu sekolah, pengeluaran setiap bulan pada satu tahun, dan lain sebagainya. Pada akhir pembelajaran ini, kalian akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis grafik statistik dan dapat menerapkan penggunaannya dalam analisis data. Baik, langsung saja masuk pada materi. Apa saja jenis-jenis grafik statistik? Berikut adalah beberapa jenis grafik statistik. Yang pertama, ada diagram batang. Digunakan untuk membandingkan kategori atau variabel yang berbeda dengan menggunakan batang vertikal atau horizontal. Yang kedua, ada diagram lingkaran. Menunjukkan proporsi atau presentase kategori atau variabel yang berbeda dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga, ada diagram garis, menggambarkan hubungan antara dua variabel atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada diagram kotak yang menunjukkan sebaran data statistik utama seperti kuartil, median, rentang antara kuartil, dan pencilan. Yang kelima, histogram menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu data numerik. Yang keenam yaitu diagram scatter atau scatter plot, menggambarkan hubungan antara dua variabel dan menunjukkan titik-titik data dalam bidang koordinat. Berikut merupakan contoh grafik. Umumnya, penyajian data statistik bisa dibagi ke dua jenis, yaitu tabel dan diagram. Diagram pun ada beberapa jenisnya ya. Ada diagram batang, garis, tebar atau scatter plot, dan lingkaran. Dari data di atas disajikan dalam bentuk tabel. Kalau kalian perhatikan, datanya disajikan dengan rapih dan mudah dimengerti kan? Sekali lihat saja, kalian bisa langsung memperoleh informasi tentang beberapa anak di kelas A yang mendapatkan nilai 60. Yang mendapatkan nilai 70 di kelas A ada 11 anak. Di kelas B ada 8 anak. Nilai 100 di kelas A ada 5 anak. Di kelas B ada 4 anak. Jadi, penyajian data dalam bentuk tabel biasanya digunakan ketika ingin menyajikan data secara keseluruhan. Karena salah satu kelebihan tabel adalah bisa menampilkan data dari unit-unit yang berbeda. Misalnya, sebuah tabel yang menyajikan data murid-murid sebuah kelas bisa memuat informasi tentang tinggi badan, berat badan, golongan darah, hingga alergi yang mereka miliki. Selain dalam bentuk tabel, data di atas juga bisa kalian sajikan dalam bentuk diagram loh. Salah satu jenis diagramnya adalah diagram batang, yang biasa digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari datanya. Nilainya ini bisa berupa frekuensi atau parameter lainnya seperti mean. Perbedaan informasi dari setiap kategori bisa kalian lihat dari panjang atau tinggi batangnya. Yuk, kita coba dengan data yang sama seperti di tabel tadi, tetapi dengan bentuk penyajian diagram batang. Hasilnya tertera seperti gambar di atas. Nah, dari diagram batang di atas, kalian bisa dengan mudah melihat perbandingan dari kedua sampel yang ada, yaitu kelas A dan kelas B. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu contoh lagi. Nanti kita coba telah bareng-bareng data yang disajikan ya. Berikut ada diagram garis yang menyajikan data penjualan buku paket Zenius di tahun 2021.
Diagram garis ini paling oke kalau dipakai untuk menyajikan data yang ada hubungannya sama waktu, serta perubahan yang berkelanjutan. Misalnya jarak. Pada contoh diagram garis di atas, kita bisa lihat di bulan apa saja penjualan mengalami penurunan atau kenaikan. Berikutnya yaitu diagram tebar atau scatter plot. Digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan hubungan antar dua variabel. Misalnya pada contoh di atas, diagramnya menunjukkan hubungan antara jam belajar atau study hours dengan nilai ujian atau test scores. Yang terakhir adalah diagram lingkaran yang bentuknya kayak kue pie. Makanya dalam bahasa Inggris dia disebut pie chart. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan pembagian dari beberapa kategori. Misalnya, diagram lingkaran bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah suara yang didapat masing-masing kandidat kepala desa, seperti pada contoh di atas. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Di bawah ini adalah data hobi 1.200 siswa dari SMA Angkasa. Lalu sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Pada soal, terdapat siswa yang hobi sepak bola berjumlah 300 siswa. Yang hobi bola basket ada 150 siswa. Bola voli ada 200 siswa. Bulu tangkis 250 siswa. Karate 100 siswa. Lain-lainnya ada 200 siswa. Jadi jumlahnya 1.200 siswa. Bisa dilihat pada gambar, untuk mengubah data ke dalam diagram lingkaran, hitung terlebih dahulu derajat untuk masing-masing hobi dengan cara sebagai berikut. Caranya adalah banyaknya jumlah siswa dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Karena kita akan mengubah ke dalam bentuk diagram lingkaran, maka dikalikan dengan 360 derajat. Maka untuk siswa yang hobi sepak bola jumlahnya ada 300 siswa. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa yaitu 1.200 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya 90 derajat. Kemudian untuk siswa yang hobinya bola basket. Siswa yang hobinya bola basket terdapat 150 siswa. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa yaitu 1.200 dikalikan dengan 360 sama dengan 45 derajat. Selanjutnya adalah bola voli. Untuk siswa yang hobinya bermain bola voli terdapat 200 siswa. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa dan dikalikan dengan 360 derajat sama dengan 60 derajat. Lalu bulu tangkis. Untuk bulu tangkis terdapat 250 siswa. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa yaitu 1.200 dikalikan 360 derajat sama dengan 75 derajat. Lalu untuk karate terdapat 100 siswa dibagi dengan 1.200 dikali 360 sama dengan 30 derajat. Selanjutnya lain-lain, terdapat 200 siswa dibagi dengan 1.200 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk diagram lingkarannya sudah terdapat pada gambar di atas. Untuk sepak bola dengan warna biru yaitu 90 derajat. Bola basket dengan warna merah 45 derajat. Bola voli dengan hijau muda yaitu 60 derajat. Bulu tangkis dengan warna ungu yaitu 75 derajat. Karate dengan warna hijau tua yaitu 30 derajat. Dan lain-lain dengan warna oranye yaitu 60 derajat.
Bagaimana grafik statistik digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu alam? Berikut adalah beberapa contoh bagaimana grafik statistik digunakan dalam berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, grafik statistik sangat penting dalam ekonomi untuk menganalisis data ekonomi, seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan harga pasar. Grafik dapat menunjukkan tren jangka panjang, siklus bisnis, dan hubungan antara variabel ekonomi. Misalnya, sebuah grafik garis dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sementara grafik batang dapat membandingkan kinerja sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Pada bidang ilmu sosial, grafik statistik juga digunakan untuk menganalisis data sosial dan perilaku manusia. Grafik dapat membantu menggambarkan pola dan perubahan dalam demografi, pendidikan, tingkat kejahatan, preferensi politik, dan sebagainya. Misalnya, sebuah grafik lingkaran dapat menunjukkan perbandingan persentase pemilih untuk setiap partai politik dalam sebuah pemilihan. Pada bidang ilmu alam, grafik statistik dapat membantu menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diukur dan memungkinkan para ilmuwan untuk membuat kesimpulan tentang fenomena alam. Misalnya, grafik scatter plot dapat menunjukkan hubungan antara suhu dan tekanan dalam sebuah eksperimen fisika. Untuk memperdalam pengetahuan tentang grafik statistik, kerjakan latihan soal berikut ini ya.